Hah, baru mau mulai. Oh, gimmick. Baru mau mulai. Kita udah ngomongin bahwa air di Jakarta dikelilingi tai. Keluhan pertama JJ adalah ikannya mati terus gara-gara air. Jadi kayaknya air tuh adalah tingkatan ketiga. Yang pertama karena ketidaktelatenan gue, Nang, karena gue kan baru. Jadi gue masih yang belajar, tapi seiringnya berjalan sambil belajar, ya gue memakan korban. Jadi si ikan-ikan ini adalah tumbal dari gue untuk memahami bagaimana merawat mereka. Emang gitu. ilmu pengetahuan butuh tumbal, Je. Betul. Tapi mereka punya feeling gak ya kayak anjing nih, kayak baru deh nih. Umur gue gak panjang lagi. Mereka gitu. sih nggak keluarganya ya. Tapi somehow gue punya hobi-hobi baru, Nang. Apa? Nah, jadi hari ini kan sesuai judulnya ya. Gue tuh nggak menyangka lu punya hobi baru sih. Jadi gue punya hobi baru. Hobi gue mempunyai peliharaan. Yang dulu sebenarnya udah dari dulu. Oke. Kayak waktu gue di Bengkulu, gue udah punya anjing sekarang, Nang. Iya, itu tahu. Namanya Nora, by the way. Dia sudah Katolik dari kecil. Terus waktu ke Jakarta, gue melihara ikan nih sekarang nih. Ntar lu, gue lagi memikirkan gimana caranya dia bisa, dia dicelupin ke air juga. Nora, which is Eleonora, my name. Itu adalah nama baptis. Oke. Jadi ya Otomatis. dia sudah kubaptis. Iya, oke. Ya kalau dia remaja mau pindah ya pilihan dia lah. Tapi sekarang ikut Yesus dulu ya. Terus ikan ini? Ikan ini tuh sebenarnya udah lama. Wah, kalau mau digali nih rumah gue yang di Bengkulu, bakal banyak mayat deh. Mayat ikan. Mayat binatang. Kayak mulai dari hamster. Hamster. Dulu zaman hamster. Gue melihara hamsternya kabur. Lu bayangin, kabur. Kok bisa kabur? Nah, gue juga bingung, Nang. Padahal gue kasih dia makan teratur, gue kasih sayang, kabur dia. 2 kali, gue adopsi lagi, die. Udah nih, gue tutup lembaran sama hamster. Terus mulai lagi ikan. Ditaruh di tempat yang bagus, yang mewah. Nih kayak gini nih, yang toplesnya atasnya ada mekar-mekar gitu. Terus bawahnya gue kasih kerikil-kerikil, cantik gitu, Nang. Lo tau apa yang dia lakukan? Dia lompat dari akuariumnya. Kayak dia mau apa? Suicide. Dibalikin, lompat lagi. And then, ya benar-benar ajalnya sudah terpenuhi. Udah tuh, terus gue melihara anjing sempet juga. Tapi bukan kesalahan gue. Jadi dia emang lari gitu, karena dia masih kecil. Kayak lari. Terus rumah gue tuh benar-benar yang di pinggir jalan utama gitu. Jadi kalau lo keluar pagar, udah otomatis sangseng gitu, kayak rame banget lalu lintas. Udahlah, tertumbur dia. Namanya Junior. Jadi dia meninggal di pelukan gue. Sedih banget rasanya. Nah, terus semenjak dari situ karena sedih banget, gue dan keluarga lumayan jangan pelihara lagi deh gitu. Karena nyakitin banget ya rasanya kehilangan peliharaan nih gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu kangen juga gitu punya peliharaan. Ya, karena tidak ada penyaluran kasih sayang. Jadi memilih untuk memelihara binatang gitu. Lumayan lah. Ikan sekarang? Sekarang ikan. Yang paling gampang, yang paling memungkinkan untuk dipelihara di kosan. Oke. Yang tidak, katanya kan rasa sakitnya ikan itu hampir mirip sama tumbuhan. Oh iya ya? Beda sama binatang-binatang mamalia gitu. Yang kalau disembelih tuh gitu. Kalau ikan tuh kayak gitu. Oh iya. Tapi lu tahu nggak, Je? Satu hal, Je. Ikan lo yang lompat itu dikasih tahu sama hamster lu, cabut bro. Gua di luar bro, cabut bro. Serius lu bro, iya. Kayak dunia yang lo ada di situ gak ada seberapanya. Iya. Dunia luar bebas bro. Kan hamster nggak tahu, ya kan? Tapi ternyata memang memelihara sesuatu itu emang gak gampang ya. Memelihara makhluk hidup. Gua dari melihara makhluk hidup aja, pertama gua
meluangkan banyak sekali waktu untuk ngurasin dia tuh. Terus biaya. Karena ternyata perintilannya lumayan juga ya untuk perikanan itu. Padahal ikan. Kayak lo harus beli filternya yang baik, terus pencahayaan, lampu, terus ada UV-nya, ada untuk penghangat suhu airnya, supaya tidak lebih dari 28 derajat. Manja kan tuh ikan. Lu ikan apa sih, Cek? Koki. Oh. Terus makan pakannya juga harus tepat supaya kalau Kenapa nggak disuruh masak? Ya, andai kan ya lagi gue latih nih. Mudah-mudahan. Cuma namanya koki. Terus? Jadi pakannya juga harus sesuai supaya kayak nggak cepat keruh. Terus gue juga gara-gara itu sering browsing gitu kayak teka-teki tuh koki, cailah. Kayak serba-serbi koki. Jadi ternyata koki itu punya short term memory atau dia tuh anaknya suka lupa ingatan gitu. Jadi dia nggak akan inget kapan dia makan. Jadi berapapun lokasi makan dia akan selalu makan. Walaupun dia dalam keadaan kenyang dia akan selalu makan. That's why supaya ikan lo nggak obesitas yang berujung pada penyakit. Jadi kayak lo harus ada takarannya gitu-gitulah. Terus sekarang ikan lo apa kabar? Ikan gue awalnya 16. Sekarang tinggal 10. Ya mudah-mudahan awet ya. Gue mau bilang udah lepasin aja ke Jangan laut. gue optimis sih. Lo optimis ya? Gue optimis. Gue udah mulai bisa sih dengan 6 nyawa itu. Gue setidaknya ada belajar sesuatu lah. Jadi mereka tuh kayak yang pengorbanan ya. Mereka 6 orang itu melakukan pengorbanan untuk teman-temannya. Seperti dokter-dokter zaman sekarang kan, kayak lo bisa tahu lo ada sakit apa di jantung lo kolesterol segala macam, itu kan berkat manusia-manusia yang dibedel di zaman dulu toh. Tapi kan mayit itu, J. Iya, memang. Iya. Cuma kan pada dasarnya manusia itu ada alangkah baiknya ya dikembalikan dalam bentuk utuh. Gitu. Ini kan sudah kayak jantungnya di mana. Oh iya benar. Tapi kalau lo meninggal suatu saat nanti, kita kan pasti meninggal nih. Gue sih belum tahu ya. Wah. Lalu lo akan apa? Menyuling. Kenapa yang lain? Teman-temanku meninggal saatnya aku menyuling. Kenapa gitu anjir? Nggak, maksud gua, apakah nanti di saat lo meninggal, lo akan mendonasikan organ tubuh lo? Gue nggak tahu lagi, J. Lu akan nggak? Kayaknya gue mau deh. Buat penelitian? Bukan buat penelitian, buat orang yang butuh gitu. Gue sempet daftar donor mata. Cuma belum dibalas, tolonglah mas. Cek lah emailnya. Kalau gitu gue juga donor mata deh. Jadi pas orangnya didonor, anjing percuma. Kayak kok makin gelap. Kok rapuh. Mirip sama yang dulu tapi agak lebih parah gitu ya. Cobaan tiada henti ya. Iya. Tapi ada syaratnya. Apaan? Syaratnya tuh mata lo nggak apa-apa minus, tapi kayaknya pembuluh darahnya deh harus yang segala macem gitulah. Kalau minus ya kan bisa diakalin mungkin dengan kacamata atau laser gitu. Tapi apa yang ngebuat lo berpikiran untuk mendonorkan organ lo sih, J? Karena gue berpikir kalau lo meninggal, ya lo kan akan membusuk toh di tanah gitu. Atau bahkan lo dalam hitungan jam udah jadi abu gitu kalau yang memilih untuk dikremasi kan. Jadi daripada menurut gue ya ini pikiran cetek gue gitu, daripada sia-sia ya mending dikasih ke orang yang bakal butuh toh gue nggak pakai lagi gitu. Menarik. Apa yang ngebuat lu berpikir bahwa ya udah gue kasih ke orang yang butuh? Kenapa lu mau ngambil pilihan itu? Padahal kan ya tanah juga butuh nungguin pohon. Kan gembur kalau misalnya kita jadi mayat. Enggak lagi, daerah pemakaman di Bengkulu enggak ada tanaman. Mataharinya dekat. Kayak Bengkulu kan mataharinya dekat kan. Asli. Karena terus gersang banget kan karena dikelilingin pantai. Anyway, intermezzo.
Di Bengkulu ada yang namanya Pantai Panjang. Hmm. Kenapa dinamakan Pantai Panjang? Karena dia memang yang terpanjang se-Asia Tenggara. Oke. Gitu. Sekian. Jadi kalau beli roti ya di toko roti kayak gitu kurang lebih ya. Itu infonya tadi ya. Ya, Pantai siapa panjang tahu. kenapa? Karena panjang. Ya masa sih? Nggak kepikiran tuh sama kita. Ya, kadang-kadang orang butuh diingatkan. Oh iya Nang. benar, benar. Tahu, cuma kadang-kadang suka lupa Iya, gitu. Itu yang gue pengen belajar dari lo. Apaan? Gue pengen gimana belajar sama lo, bagaimana caranya untuk mengenal diri sendiri. Sejauh mana lo kenal diri lo? Sampai sekarang? Ya 60-70% lah. Oh ya? Ya. 60-70% lo kayaknya berbeda dengan 60-70% pada umumnya deh. Berarti nggak valid persenan gua. Berarti kita persenan nggak bisa dipakai dong buat mengenalkan diri sendiri ke diri sendiri. Pertanyaan gue simpel jadinya. Emang lu nggak kenal sama diri lu? Gue kira awalnya gue kenal. Tapi makin kesini, gue justru makin merasa asing dengan diri gue. Oke, sebentar. Tapi kan kita lihat tuh journey-nya. Lu berusaha merawat sesuatu walaupun itu gagal, tapi lu nggak mau belajar, nggak mau berhenti berusaha. Berarti kan lu antara dua nih, keras kepala atau emang pengen belajar kan? Udah gitu lu orangnya care. Iya kan? Ya bisa dibilang lumayan lah. Udah gitu informatif lagi. Pantai panjang di Bengkulu. Ya kan, bermanfaat bukan pemirsa? Iya kan? Itu aja udah dapat 3 tuh jangan-jangan ya kan? Apa yang ngebuat lu nggak bisa melihat itu, Je? Awalnya, gue berpikir gue sangat kenal diri gue. Oke. Kayak, masa sih? Ya orang yang harus kenal diri gue sendiri lah. Kayak gitu kan. Iya. Kayak, Bentar deh, tato lu pada kemana ya? Kayak tidur. Nanti dia akan hadir kali. Oh iya, itu dia. Anjir gue panik, tangan lu gak ada tato. Oh iya ada. Sorry. Foundation 02. Oh gitu, lupa. Sekarang udah ada foundation penutup tato by the way. Oh iya, terus? Jadi awalnya tuh gue ngerasa gue kenal banget nih Nang. Diri gue tuh kayak gini gitu. Tapi kesini-sininya sebenarnya kayaknya pemicunya waktu ini deh, waktu COVID deh kayaknya. Waktu COVID kan lo di-force untuk berada dalam situasi yang lo tidak inginkan kan. Kayak lo sendiri, lo gak bisa kemana-mana. Awalnya gue ngerasa itu sangat menyulitkan gue. Ya. Dan membuat gue, meletihkan gue gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, enggak lagi. Gue enjoy lagi gitu. Kayak sendiri, terus gue gak perlu mengecas kuota sosial gue untuk kayak ketemu orang kayak hai hahaha gitu. Nah ternyata makin kesini gue sadari adalah gue mengenal diri gue sesuai dengan citra yang orang berikan ke gue gitu. Oh menarik. Sehingga lu menganggap citra itu adalah kenyataan lu? Itu gue gitu. Oh, kayak Jeje tuh seru ya. Terus Jeje tuh kayaknya supel ya. Terus kayaknya ya gitulah, kayaknya orangnya reachable, kayaknya bisa diajak ngobrol lalalala gitu. Gue ngerasa itu gue Nang. Jadi berujung pada gue ngerasa kelelahan. Kalau harus ada di satu tempat di mana gue nggak kenal siapa orang yang gue nggak tahu. Jadi gue tuh berusaha banget untuk diterima. Kayak gue harus masuk nih ke at least gue bisa ngobrol nih sama mereka gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu. Misalnya lagi backstage nih, lagi nge-MC. Terus gue ada di belakang panggung barengan sama pengisi acaranya. Sebenarnya nggak ngobrol nggak masalah toh. Iya. Ya tugas gue membawakan acara, bukan ngobrol sama pengisi acaranya gitu. Tapi gue ngerasa gagal kalau gue belum bisa ngebuat orang tuh ngobrol gitu.
Kayak gue ngerasa gagal, kayak gue ngerasa tidak diterima gitu Nang, kalau gue tidak bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar gue tuh ngobrol, menyambut gue dengan baik dan menerima jokes gue gitu. Oke. Nah, yang berujung pada gue kewalahan sendiri. Makin kesini tuh gue makin kayak, aduh capek banget ya ternyata untuk interaksi sama orang gitu. Nah, setelah kurunungi, terus ada momen juga yang kemarin hampir 2 tahun gue di luar kota. Itu semakin kayak memberikan gue ruang terlalu banyak sih, lebih tepatnya 2 tahun tuh agak lumayan tuh. Memberikan gue ruang untuk menyadarkan kalau ternyata gue gak gitu lagi orangnya gitu. Gue tidak se-extrovert itu lagi. Gue lebih memilih kalau gak perlu-perlu banget ya gue akan di rumah gitu, daripada orang ajak, nyusul ya kesini main gitu. Terus kalau sekarang mau jalan-jalan pun, kalau emang gue nggak nyaman dengan orangnya ya gue akan ntar aja kali ya gitu. Ntar aja kali itu ntar aja atau enggak? Ya kalau diajak lagi ya mau nggak mau. tapi kalau sudah berhenti dari situ ya berarti kita cukup like-like-an Instagram aja gimana? Berarti gue termasuk orang yang beruntung ya? Enggak dong, gue sama lo Nang, makanya tadi kan kita sempat ngobrol di depan kan, ada gomblo juga tadi. Kayak entah kenapa ya, orang-orang tertentu yang gue temui, walaupun kita, ya elah kita WhatsAppan setahun sekali kayaknya nih. Iya. Setahun sekali gitu kita WhatsAppan, tapi sekalinya ketemu, anjir ngalir aja. Nggak ada momen untuk awkward, nggak ada untuk malu-malu. Jadi tiap ketemu kayak, hey, ya udah cerita gitu. Dan lo, makanya gue tadi datang dan gue bilang gue mau belajar karena menurut gue lo adalah salah satu teman gue yang sangat suportif. Gue tahu di saat gue butuh lo akan bilang bisa, iya, oke. Itu adalah jawaban yang selalu lo berikan ke gue gitu. Itu emang moto kampanye gue buat 2200. Jaya. 77 bentar, tahun 2000. Oh 77 iya, ya. 2277 aja. Kan gue menyuling. Nanti gue reinkarnasi gue udah jadi apa ya? Terus gitu. Jadi okay. gue merasa lo adalah salah satu teman gue yang bisa gue andalkan nih. Jadi di saat gue merasa gue butuh teman untuk cerita atau bertukar pikiran atau belajar sesuatu, gue akan menghubungi lo. Nah terus, berarti lo tidak se-extrovert itu. Berarti lo adalah? Introvert lagi gue. Introvert? Ya. Introvert versi lo adalah? Introvert versi gue ya sesuai kayak di survei-survei di Facebook, di TikTok. Kayak lo kalau lebih memilih untuk keluar rumah atau lo di rumah gitu. Binatang ini apa gitu ya. Mendingan gue di rumah gitu. Terus gue tipe orang yang kan ada ya kayak siapa ya beberapa teman kita gitu. Yang kayaknya tuh orang supel banget gitu Nang, walaupun ke siapa senyum, nggak ketemu kayak hey gitu. Gue masih ngebaca lagi sebelum melakukan itu. Apakah di saat gue melakukan itu akan disambut dengan baikkah? Kalau sekiranya enggak, dari auranya tidak memungkinkan, gue lebih memilih untuk kayak nggak usah deh gitu. Begitu juga dengan ngobrol sama driver ojek misalnya. Dalam perjalanan kan, tadi gue dari Blok M nih ke sini kan lumayan jauh. Gue nimbang-nimbang dulu gitu sebelum ngobrol. Kayak gue terlalu banyak pertimbangan deh. Jadi kayak gue ngeliatin abangnya dulu. Kayak kalau gue ngobrol kayak bakal nyambung gak ya? Gue tanya ini kayaknya bakal gimana gak ya gitu. Nah akhirnya kayak ya udah gue coba. Ya udah deh nggak gue lanjutin gitu Nang. Yang membuat lo menimbang apa? Karena kayaknya makin kesini gue makin meminimalisir hal-hal yang nggak perlu deh kayaknya. Menguras energi gue. Berarti lo udah mulai memilih ya? Ya. Seneng nggak lo bisa milih? Senang. Apa yang ngebuat lo senang? Lo akhirnya bisa punya pilihan lo sendiri gitu aja. Nggak ditentuin sama orang lain. Menurut gue itu suatu benefit ya. Lo bisa memilih sesuatu gitu. Nggak terjebak dalam situasi di mana lo harus legowo, udah ikhlasin aja. Tuhan akan
memberikan lo pada waktunya, ya di satu sisi gue sangat mengamini itu. Tapi gue yakin sisi manusiawi kita kan pasti ada butuh yang namanya kayak afirmasi kan. Kayak lo butuh perkembangan, lo butuh hal nyata yang growing di depan lo gitu. Hal-hal menjanjikan yang bisa lo invest gitu loh, Nang. Kalau semacam invest. Kalau lo melakukan, ibaratnya kalau lo melakukan suatu kebaikan gitu kan, kita kan diajarkan untuk ikhlas. Ya udah, itu akan berbalik juga dengan hitung-hitungannya Tuhan yang kita nggak tahu. Kita tidak bisa prediksi. Nah, jadi memang dalam berbuat baik kan lo tidak hitung-hitungan kan. Oke, gue ngasih, ada pengemis gitu, gue kasih 5.000, gue mau dapat 10.000 gitu. Enggak dong. Kalau gue enggak ya, ya gue kasih aja gitu. Dan gue nggak minta nggak berharap gue suatu hari gara-gara gue ngasih ibu-ibu ini gue bakal dapat 100.000. Gue nggak pernah berpikir seperti itu. Cuma kalau untuk berinvestasi dengan manusia yang akan gue habiskan waktunya, otomatis kan gue perlu timbal balik, Nang. Manusia kan hubungannya timbal balik, ya nggak sih? Take and give maksud lo ya? Iya. Kayak di saat gue menghabiskan waktu sama lo, gue butuh sesuatu gitu. Either gue dapat ketawa, either gue dapat input, gue dapat ilmu, gue dapat koneksi, atau gue dapat experience gitu yang belum gue dapat dari sebelumnya gitu. Kalau sekedar ngobrol-ngobrol hahaha nggak ada tujuannya ya. Lu udah mulai malas tuh ya? Iya lagi. Berarti apa aja yang beda dari JJ dulu sama JJ yang sekarang? Selain bahwa ternyata gue lebih suka sendiri. Ternyata gue lebih suka ngulik apa yang gue suka. Menghabiskan waktu gue buat gue gitu. Suka ngulik tuh gue belum ada di tingkatan suka sih. Cuma gue mau untuk lebih mengenal diri gue. Enggak, ngulik tuh dalam arti ngulik yang lu suka. Contohnya melihara hewan. Ya. Itu kan hobi ya? Sekarang mungkin panahnya lebih banyak ke dalam kali ya. Kalau dulu mungkin kayak gue tuh didefinisikan berdasarkan pekerjaan lo. Berdasarkan komen gitu, predikat dari orang kayak ini bagus deh di lo gitu. Gue akan kerasa iya bagus ya di gue gitu. Gue akan pede tuh dengan apa yang gue pakai gitu. Bukan gue pede karena gue ngerasa nyaman dengan apa yang gue kenakan, tapi gue ngerasa dapat afirmasi gitu loh. Afirmasi atau validasi? Dua-duanya sih. Ya. Tuh. Jadi lebih pengen ngobrol ke diri sendiri aja sih, Nang, karena gue agak malu sebenarnya. Karena selama 30 tahun masa gue nggak tahu diri gue ya. Gue menemukan hal-hal baru yang kayak, lah ternyata gue kayak gini ya gitu. Yang lo temukan apa aja berarti? Yang gue temukan selain yang tadi 2. Gue tuh ternyata tantrum banget orangnya. Kayak mood swing banget ternyata. Kayaknya itu juga yang membuat kenapa dulu tuh gue kalau ada kerjaan kan harus yang kayak wah happy, entertain gitu. Akhirnya gue pendam. Tapi sekali gue gitu kayak wow, bakal hal kecil aja tuh bisa nge-trigger gue yang membuat emosi gue tuh berlebihan banget gitu, Nang. Nah, kenapa gue butuh untuk mengenal diri gue sendiri? Karena gue ngerasa kesini gue makin gak punya kontrol sama diri gue. Gue lost control banget sekarang, Nang. Apa yang gue lakukan tuh either kekurangan atau berlebihan. Jadi ada euforianya ya perasaannya. Sangat kurang atau sangat lebih. Yeah. Terus tantrum, terus apa lagi? Tantrum apa panik? Tantrum. Oke. Panik gue nggak sih, tantrum. Terus kebendaan banget tuh sih. Kebendaan tuh gimana? Kayak ya
banyak banget gue beli barang-barang gak perlu gitu. Barang-barang kebendaan. Daripada kebanyakan apa yang gue beli itu untuk hal-hal yang sifatnya sangat sementara gitu. Jadi daripada joy lebih milih fun. Gitu. Ya. Dan dulu gue quantity banget Nang. Tuh. Joy daripada fun. Terus apa lagi? So far baru itu ya. Yang membuat lu nggak nyaman yang mana? Yang membuat gue tidak nyaman. Di antara tantrum, kebendaan, memilih joy daripada fun. Kontrol Nang. Kontrol. Gue gak punya, gue sekarang lost control banget sama diri gue sendiri gitu. Gue bisa benar-benar yang happy banget untuk hal yang sepele, dan gue benar-benar bisa marah banget untuk hal yang sepele juga gitu. Gue pernah marah banget. Sebenarnya itu kayak bete sih, bukan marah yang dendam gitu enggak ya. Kayak ibu gue minta tolong belajar WhatsApp. Kayak maksud gue, ibu gue tuh udah megang handphone ada kali 10 tahun gitu. Masa WhatsApp aja belum kelar-kelar nih, gimana YouTube, gimana TikTok gitu, gimana Instagram masih mentok di gimana sih caranya kalau mama mau kirim ke gambar kedua orang gitu Nang. Gue kayak jadi, nada gue udah tinggi tuh. Mama pencet ini, udah ini gitu. Jadi gue kayak, tapi udah selesai, gue ngerasa bersalah gitu. Sebenarnya kayak, tadi kayaknya lo gak perlu ngegas deh. Cuma di saat hal itu terjadi, gue gak bisa ngontrol tuh Nang. Kayak keluar aja kayak, gitu. Tapi di saat itu, gue menyesali apa yang gue lakukan. Nah jadi gue benar-benar lost control untuk memilah tindakan, memilah rasa yang gue rasakan gitu. Kadang-kadang apa yang gue pikirkan tuh marah aja udah judulnya, tapi kan belum tentu marah. Siapa tahu gue kecewa, siapa tahu gue bisa lagi sedih, siapa tahu karena gue capek, siapa tahu karena gue bokeh. Ya seringkali begitu ya. Sih. Kita satu ruangan ini bokeh sih gampang ngamuk ya. Atau sesimpel gue lapar gitu. Ya itu, jadi emosinya masih campur aduk. Jadi kontrol itu sih. Karena gue ngerasa lo adalah salah satu temen gue yang punya kontrol itu akan diri lo. Lo tuh sebenarnya ego lo tinggi banget kan untuk seorang laki-laki gitu. Tapi di satu sisi lo bisa berdamai dan lo bisa berdiskusi dengan another Danang supaya di saat lo barengan sama orang rasanya akan tetap sama seperti itu. Nggak di saat gue lagi ketemu sama lo, oh dia lagi bete, tuh gue nggak pernah tuh ketemu lo yang oh Danang lagi bete, oh Danang lagi bad mood gitu. Lo selalu Danang ya Danang seperti itu yang siap untuk dengan tangan terbuka gitu kayak hey ada cerita apa kali ini, apa yang bisa bantu. Kecuali kalau lagi main thread ya, hey sebentar ya saya belakang dulu. Tapi tetap nyapa kan? Tetap. Gitu Nang. Berarti ada campur aduk kan Je? Oh iya, nyampur banget, sampai keruh. Kalau nyampur aduk bikin gak kekontrol, kalau keruh nih, kalau sesuatu keruh kan bikin lu gak kekontrol karena anjir harus ngapain orang keruh ya gak? Iya. Menurut lo apa yang bisa lo lakuin dari kekeruhan itu? Nah, gua tuh tipe orang Nang yang gampang terbawa. Oke. Jadi di saat misal nih, gue sama lo, gue bisa menyocokkan energi lo gitu Nang, kayak oh Danang nih segini gitu, gue akan berusaha untuk
ngikutin energi lo gitu. Tapi kalau gue ketemu dengan orang yang energinya juga bakal low dan kayak bad mood, gue juga ikutan gitu. Nah jadi untuk bisa keluar dari situasi yang keruh, itu gue pasti memilih untuk narik diri gue. Dan tidak, kalau bisa gue nggak ada di either orang itu atau di situasi itu dalam waktu dekat. Jadi gue akan menarik diri gue dulu. Tapi apa kalau bisa memilih? Selalu bisa memilih? Situasi atau orang? Situasi dan orang. Kalau orang mungkin gue bisa. Kalau situasi kan gue tidak bisa prediksi ya. Tapi kalau untuk orang mungkin gue akan bodo amat sih kayaknya ya. Ya udah gitu. Ya, lu yang sekarang lebih bodo amat ya? Iya, kayak gue akan lebih baik gue beralasan untuk nggak ketemu lo dulu dibanding gue ketemu tapi gue harus lebih banyak yang gue korbankan ke diri gue gitu. Berarti lu yang detach? Iya. Sekarang temen gue dikit banget Nang. Yang masih gue maintain ya. Ya udah dong berarti. Kalau orang udah selesai, situasi lu nggak bisa kontrol. Yang bisa lu lakuin apaan berarti? Kalau menangani situasi? Ya tapi gue kan tidak selamanya bisa meng-cut itu kan. Itu kan hanya short term kan, hal jalan pintas kan yang gue lakukan. Gue mau kedepannya solusinya bisa lebih baik dan apa ya, tidak menyakiti siapa-siapa gitu Nang. Gue nggak tahu ya Je, tapi di imajinasi lu tuh JJ yang paling enak menurut lu tuh yang gimana sih? Sifat gue? Enggak, lu secara keseluruhan, bukan cuma sifat. Bahkan ke tingkah laku lu. Mungkin lu lebih, kalau mama nanya, gimana ya WhatsApp ini gitu. Lu jawabnya enaknya gimana, sikap lu gimana. Yang lu mau apaan sih gitu. Yang lu mau apa dan sekarang lu tuh ada di titik mana gitu. JJ yang gue mau adalah JJ yang power, punya power. Power, oke. Power yang gue maksud adalah gue bisa memberi. Dengan memberi gue merasa gue punya power Nang. Nah, sorry gue stop di situ dulu. Cara dapetin powernya gimana? Ya, loh memberi kan tidak harus dengan memberi kan bisa banyak yang lo lakukan kan, tidak hanya materi or something gitu. Memberi kan bisa dengan waktu, bisa dengan tenaga, bisa dengan perhatian. Iya. Sesuatu yang lu punya kan? Sesuatu yang gue punya. Dengan mempunyai sesuatu lu berarti mempunyai power kan gitu. Sehingga lu bisa ngeberi. Yeah. Oke. Terus apalagi JJ yang versi yang lu mau? Gue sangat happy kalau orang mengenal gue sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Oke. Yang kalau gue butuh apa tuh kayak JJ aja deh kan gini bisa gini loh, kayak teman yang diandalkan, teman yang ya teman yang bisa diandalkan tampaknya kalau untuk orang-orang ya. Kalau JJ bisa diandelin sama orang, pertanyaan klasiknya kan yang JJ andelin siapa nih? Bisa nggak JJ ngandelin ke orang-orang itu juga nih? Nah itu kan. Nah itu. Bagaimana menurut saya? Ya kalau menurut Anda. Oh iya. Pertanyaannya kan jadinya itu.
Kalau JJ memilih bisa Geremet pala gue deh tiap ngobrol sama lu. Ya kena. Wow, listrik mulai nyamber. Kayak zut. Ya oke, kita tiriskan aja pertanyaannya. Yang ada lagi nggak versi yang lu mau? Dan lu udah ada di mana sekarang? Kembali ke cerita waktu pandemi. Iya. Itu benar-benar mengguncang diri gue, Nang. Iya. Mulai dari kepribadian gue, kepercayaan diri gue, rezeki gue. Lumayan membuat gue wah gitu. Nah, dulu gue menganggap diri gue memandang diri gue kayaknya terlalu tinggi deh, Nang. Yang membuat gue makin kesini gue agak kecewa sama diri gue sendiri. Hal itu tuh dulu gue bisa lakukan. Gue percaya diri untuk melakukan itu. Tapi sekarang gue kayak, anjing, gak bisa lagi gitu. Terus ternyata apa yang gue pikirkan untuk diri gue sendiri kayaknya nggak setinggi yang orang-orang pikirkan tentang gue. Jadi gue benar-benar menilai diri gue tuh berlebihan. Sekarang lu jadi merendahkan diri lu gitu maksudnya? Gue tidak merendahkan diri gue, cuman gue lebih realistis sama diri gue. Dulu sebelum pandemi, yang lu anggap tinggi itu real nggak? Anggapan gue kan, gue beranggapan kayak itu yang gue pikirkan ke diri gue. Yang lu anggap kan berarti datangnya dari bukti kan? Dari yang terjadi kan? Apa enggak? Apa asumsi lu doang? Bisa menjadi asumsi, Nang, karena di saat misal nih gue mau buat satu event gitu, bisa nih temen gue banyak, gue bisa undang ini, gue bisa undang ini, gue bisa ini gitu. Ntar kayaknya sponsornya bisa nih teman-teman gue juga banyak gitu. At the end of the day, waktu gue mencoba melakukan itu, di saat gue reach out orang-orang yang gue kira akan mengiyakan gue, tapi ternyata mereka kayak enggak gitu, dan membuat gue kayaknya ada yang salah sama gue deh gitu. Apakah karena visi dan misi gue masih kurang jelas atau jadi gue ngerasa gue banyak melakukan hal itu, banyak yang belum matang tapi gue udah lakukan gitu. Nggak gue selesaikan dulu, gue yakini dulu, pikirin dulu sampai mateng, nah baru nih lo jalan. Gue baru belajar ngerangkak tapi gue udah mau lari gitu. Ayo tebak berapa banyak gue bilang gitu dari tadi. Berarti lu nggak sabar sama prosesnya? Iya. Nah, apa yang membuat lu nggak sabar sama proses? Mungkin karena bercermin dari orang-orang sekitar. Kayak orang-orang sekitar gue di umur gue, kayak mereka udah punya apa. Sorry gue stop. Bercermin atau ngebandingin? Loh, orang-orang sekitar lo kan cerminan lo juga, Nang. Orang-orang terdekat lo kan cermin diri lo juga. Mau gak mau lo meng-compare sama mereka kan? Cermin memantulkan gue gitu. Gue bercermin berarti gue memantulkan gue. Tapi lo bisa menemukan sisi diri lo juga ke orang-orang terdekat lo kan? Which is lo bisa menemukan diri lo di beberapa diri lo, sebagian diri lo digalabi mungkin istri lo atau di sahabat dekat lo gitu. Ada part-part yang... Ada part-part pasti, karena ya manusia ya. Karena lo memilih, ya mereka orang-orang terdekat yang lo pilih jadi keluarga lo kan. Jadi gitu. Pasti akan... Ada kesamaan. Akan ada mantul juga gitu. Nah pertanyaan gue adalah, lo cerminin atau bandingin? Ya dengan bercermin, mau gak mau lo pasti membandingkan lah. Oke. Terus di umur-umur yang A udah begini, yang B udah begini, gue belum gitu. Iya, itu terdengar ini ya kayak di lirik-lirik lagu ya. Kayak sering banget lah yang mengambil isu ini untuk dijadikan lirik lagu gitu. Orang mungkin menertawakan kayak ya elah udah kali, berusaha untuk ngasih motivasi ke diri sendiri, gue akan ada momennya di saat gue juga akan bersinar gitu. Kalau sekarang gue lebih kayak, oh iya gitu. Capek kali ya nang nunggu kapan ya momen gue ya, kapan ya gitu.
Momen lu kapan, Jay? Cepatnya ya, mudah-mudahan. Tapi lu siap nggak buat momen itu, Jay? Siap. Tahu dari mana? Siap gue. Nggak, pertanyaan gue tahu dari mana? Jangan-jangan Dari siap, gue. siap lu juga asumsi, jangan-jangan. Enggak sih, gue siap nang. Apa yang lu siapin untuk momen apa juga? Gue mempersiapkan diri gue untuk menjadi diri gue yang gue inginkan. Gue sudah melalui yang terburuk, dari versi yang terburuk di diri gue. Jadi gue udah tahu tuh downnya kayak apa, dan gue nggak mau balik ke situ lagi. Jadi sekarang gue udah siap untuk meninggalkan yang lama diri gue ini nih, untuk take off yang lebih baik lah ya, yang lebih bahagia lah menurut gue. Bahagia tuh gimana elaborasi? Bahagia tuh di saat gue merasa cukup dengan apa yang gue punya, tanpa gue harus khawatir dengan perbandingan. Gue ngerasa gue bisa berbagi dengan keterbatasan gue, dan gue ngerasa kayaknya nggak perlu deadline untuk dan gue tidak perlu afirmasi lah dari orang buat bilang kalau gue bahagia gitu nang. Oke. Nah, sekarang gue punya ini, Je. Pesawatku. Gak usah bikin bentuk. Tapi Tunggu, sebelum kita melakukan ini, sorry ya. Di beberapa bulan yang lalu, kita kan sempat ketemu dadakan juga tuh nang. Iya, di warung mie. Iya, yang lo bilang, ayo bisa ketemu. Terus dia sempat bilang gitu ke gue hampir lost lagi ngobrol sama lo, ingat gak? Gue bilang gitu. Karena dari tadi gue ngobrol sama JJ yang lain. Masih, lo merasakan itu masih sekarang? Oh iya? Iya. Tapi kalau ada berapa JJ sih di diri gue? Wah, mana gue tak? Ya, habis ini juga. Gak maksud gue kan yang ketemu kan yang mau ketemu aja. Tapi kan kalau waktu itu lost karena semuanya merasakan hal yang sama kan. Dengan secara teknis yang beda-beda. Contoh, yang satu semuanya ngomongin bela diri, tapi yang satu Muay Thai, yang satu lagi karate, yang satu lagi silat. Sama bela diri, tapi teknisnya beda-beda. Nah, semua kayak gua gitu, jadi kayak ya udah dah gitu. Nah, sekarang gua tahu banyak yang nggak terucap, gua tahu banyak ruang-ruang yang private, nggak boleh dimasukin sama orang lain juga. Banyak JJ yang mau ngomong soal bahagia versi JJ gimana, soal dari titik yang JJ belum ke titik yang JJ mau. Ini masih ada gap yang mesti diisi. Kalau ada yang nggak bisa lu omongin, gue punya nih sesuatu yang nggak perlu omongin, tapi lu orkestrasiin di dalam lu sehingga menjadi sebuah gerakan yang memberikan efek ke kertas ini. Sesuatu yang benar-benar jujur dari lo. Gue harus membuat sesuatu? Gak usah lo pikir. Ya, sketsa komedi. Pelan-pelan. Sketsa komedi. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Jadi intinya, lo mau gue melakukan sesuatu dengan kertas ini, apapun itu. Oke, gini. Kalau lo gue kasih waktu merem, bagus, itu dia pertamanya. Itu udah mulai cek gigi satu. Gigi satu udah masuk, berarti sekarang taruh dulu kertasnya.
taruh tangan lo di atasnya. Oke. Gue kasih lu waktu, lu dan JJ doang. Lu dan Eleanor Jessica doang. Sekali-sekali egois lah, J. Sekali-sekali buat lu lah, J, waktu. Jangan buat orang lain terus. Lu mau merem boleh, lu gak merem gak apa-apa. Biarin badan lu bergerak sesuai dengan perasaan lu. Gak perlu lu pikirin, gak perlu takut jelek, gak perlu takut salah. Gerak aja dari lu buat lu.